Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranda Pangastika akan menjelaskan beberapa contoh pemrograman berorientasi objek. Soal yang pertama yaitu menentukan nilai X, Y, C. Pertama-tama kita menggunakan file header yaitu include UString. Kemudian ada yang dinamakan using namespace std, yaitu deklarasi atau perintah dalam penggunaan operator cout dan cin. Setelah itu kita menggunakan class. Class ini menampung isi program yang berisi tipe data dan metode, di mana class ialah blueprint atau cetakan instan dari objek. Nama kelasnya di sini yaitu nilai A, di mana kelasnya ini bersifat public, yaitu penentu akses agar dapat diakses dan dimodif pada inMain. Setelah itu pada baris ke-6 ada integer X, Y, C, di mana X, Y, C ini dapat menampung integer berupa angka. Di baris ke-8 terdapat void. Void ini adalah tipe data dan fungsinya yaitu hitung dan tampilkan, di mana tipe data ini digunakan sebagai pernyataan setelah fungsi dideklarasikan menjalankan tugas tanpa harus mengembalikan nilai apapun. Setelah itu ada nilai X sama dengan 4 dengan menggunakan operator AND bitwise membandingkan setiap bit dari operan pertama dengan bit yang sesuai dari operan kedua, yaitu 6, dan ada nilai Y sama dengan 5 bitwise pergeseran ke kanan 2, dan nilai C sama dengan 2 tambah 4 kali 6. Pada baris ke-13 sampai ke-15 kita menggunakan operator cout, yaitu menampilkan data ke layar dengan menggunakan string nilai X, Y, C, dan menampilkan nilai X, Y, C yang telah ditulis terlebih dahulu pada baris ke-9 sampai ke-11. Setelah itu ada endline. Endline itu membuat baris baru. Di sini saya menggabungkan dua kelas, yaitu kelas kedua nilai B dengan public, bersifat public sama seperti di atas, dan integer yang itu A yang dapat menampung integer berupa angka yaitu 20, dan B yang dapat menampung integer angka berupa 10. Dan voidnya di sini fungsinya yaitu hitung dan tampilkan dengan menggunakan operator cout. Pada baris ke-25 sampai ke-27 hasil dari A %B. %B itu operator persen ini yaitu sisa dari hasil bagi, dan A kali B, setelah itu A tambah B. Itulah operator yang digunakan pada kelas kedua, yaitu nilai B. Setelah itu menampilkan nilai dari A %B, A kali B, dan A tambah B dengan endline. Endline yaitu membuat baris baru. Pada baris ke-31 yaitu inMain. inMain yaitu fungsi utama untuk memanggil kelas dalam bentuk objek dengan menggunakan blueprint. Blueprint yaitu cetakan instan dari objek, di mana kelas nilai A diganti dengan objek 1, dan untuk memanggil kelas dan fungsinya di sini menggunakan objek 1 titik hitung dan tampilkan. Begitupun dengan kelas kedua, sehingga hasilnya seperti pada gambar di atas. Soal yang kedua yaitu mengukur sentimeter, meter, dan inci. Seperti pada soal yang pertama, di sini menggunakan include UString, file header, dan using namespace std, yang dimana deklarasi atau perintah dalam penggunaan operator cout dan cin. Setelah itu ada class dengan nama penjahit dan bersifat public, yang dimana penentu akses agar dapat diakses dan dimodif pada inMain nantinya. Setelah itu ada float atau tipe data yang berisi sentimeter, meter, dan inci, yang dimana sentimeter, meter, dan inci akan menampung float yang berupa desimal.
Setelah itu ada tipe data berupa void dan fungsinya yaitu hitung ukuran, di mana tipe data void ini digunakan sebagai pernyataan setelah fungsi yang dideklarasikan menjalankan tugas tanpa harus mengembalikan nilai apapun. Pada baris ke-9 yaitu berisi nilai meter sama dengan 30 dan cm bernilai meter kali 100, yang dimana 1 meter itu sama dengan 100 cm dan inci sama dengan meter kali 100 per 2,54 F, yang dimana F itu sama dengan tipe data float, untuk menerangkan bahwa 2,54 itu merupakan nilai float atau desimal. Pada baris ke-13 dan ke-14 di sini menggunakan operator cout, yang dimana operator ini menampilkan data ke layar dengan menggunakan string ukuran dalam cm dan ukuran dalam inci, dengan menampilkan nilai cm dan inci yang telah disebutkan di atas, dan inline yaitu membuat baris baru. Masuk ke baris ke-19, di sini ada inMain atau fungsi utama untuk memanggil kelas dalam bentuk objek dengan menggunakan blueprint, yang dimana penjahit ini dalam menggunakan objek 1 dan untuk memanggil kelas dan juga fungsi yaitu objek 1 titik hitung ukuran, sehingga apabila dijalankan hasilnya akan seperti ini. Soal ketiga yaitu dua kondisi. File header yang digunakan yaitu include IOStream, dan perintah yang digunakan yaitu using namespace std yang merupakan deklarasi dalam penggunaan operator cout dan sin. Setelah itu memasukkan kelasnya ini bernama bilangan dan bersifat public, yang dimana sebagai penentu akses agar dapat diakses dan dimodif pada inMain nantinya. Setelah itu ada integer bilangan, yang dimana bilangan ini akan menampung nilai integer yang berupa angka. Setelah itu ada void yaitu tipe data dan tampilkan bilangan itu merupakan fungsinya. Void itu tipe data yang digunakan sebagai pernyataan setelah fungsi dideklarasikan menjalankan tugas tanpa harus mengembalikan nilai apapun. Setelah itu ada cout di sini operator yang digunakan untuk menampilkan data ke layar dengan memasukkan string, yaitu dengan kata memasukkan bilangan. Setelah itu ada sin ini digunakan sebagai operator memasukkan data atau menyimpan data yang diinputkan, yaitu yang ingin diinputkan di sini yaitu bilangan. Setelah itu ada if. Di sini kita menggunakan dua kondisi, yang dimana hanya ada if dan else. If itu apabila menyatakan kebenaran dan else itu apabila menyatakan tidak benar. If di sini yaitu sama dengan bilangan. If di sini yaitu bilangan sama dengan 0, yang dimana menggunakan operator cout dengan memasukkan string bilangan 0/n ini yaitu nline atau membuat baris baru. Setelah itu ada operator else, yang dimana menggunakan operator cout yaitu untuk menampilkan data ke layar dengan menggunakan string bilangan bukan 0/n atau membuat baris baru. Setelah itu ada inMain ini untuk memanggil kelas dalam bentuk objek dengan menggunakan blueprint, yang dimana bilangan ini digantikan dengan objek 1 dan objek 1 dalam memanggil kelas dan fungsi itu dengan menggunakan objek 1 titik tampilkan bilangan, sehingga hasilnya apabila dijalankan seperti ini, saya memasukkan bilangan 0 sama dengan hasilnya bilangan 0, dan apabila saya memasukkan bilangan 2 maka hasilnya itu bilangan bukan 0. Soal keempat yaitu 4 kondisi. Sama halnya dengan soal yang sebelumnya yaitu soal ketiga, hanya saja di sini perbedaannya kalau di soal ketiga itu hanya ada dua kondisi yaitu if dan else. Tapi kalau yang di soal keempat ini ada 4 kondisi dengan menambahkan else if. Intinya apabila kondisi lebih dari 2, maka di antara if dan else atau pernyataan yang menyatakan benar dan pernyataan yang menyatakan salah yaitu else, ada else if, yaitu tambahan kondisi. Berikut ini adalah tampilan apabila menggunakan 4 kondisi. Soal yang kelima yaitu switch.
dengan menggunakan file header include iostream dan using namespace std sebagai deklarasi atau perintah dalam penggunaan operator cout dan scene. Setelah itu ada class dengan nama jurusan bersifat public, yaitu dimana penentu akses agar dapat diakses dan dimodif pada inmain nantinya. Kalau public ada integer pil atau pilihan yang akan menampung nilai integer berupa angka. Setelah itu ada tipe data void dan fungsi tampilkan jurusan, yang dimana void ini merupakan tipe data yang digunakan sebagai pernyataan setelah fungsi dan tidak dapat mengembalikan nilai apapun. Setelah itu ada operator cout yang dimana digunakan untuk menampilkan data ke layar, dan scene digunakan untuk memasukkan data atau menyimpan data yang diinputkan, yaitu pil atau pilihan. Pada baris ke-11 yaitu ada switch, dimana sifat switch ini sama halnya dengan if else, namun saja berbeda pada operator yang akan digunakan. Switch ini digunakan untuk mengeksekusi blok yang berbeda berdasarkan nilai ekspresi yang diberikan. Setelah itu ada case 1, case 2, case 3, case 4, dan case 5. Case ini menandai posisi kode di mana eksekusi dilaksanakan, di mana di sini terdapat 6 kondisi. Di mana setelah case 1, 2, 3, 4, 5 dan default itu ada cout. Cout itu digunakan untuk menampilkan ke layar. Setelah itu dengan menggunakan string ada S1 teknik elektro dan sebagainya. /n digunakan untuk membuat tampilan baru, dan ada break. Break itu dapat menghentikan perulangan walaupun kondisi untuk berhenti belum terpenuhi. Sedangkan operator default digunakan untuk sama seperti else pada statement if, yaitu menyatakan pernyataan yang salah. Lanjut ke baris kedua-dua yaitu inmain adalah fungsi utama, yang dimana untuk memanggil kelas dalam bentuk objek dengan menggunakan blueprint, dan dimana jurusan ini sebagai objek 1, dan untuk memanggil kelas dan fungsi yaitu objek 1 titik tampilkan jurusan, dan apabila ditampilkan hasilnya seperti di gambar.